Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Warman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelumnya, kita pasti pernah mendengar kata norma. Tapi apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Pentingnya norma. Aturan dalam masyarakat memiliki arti yang penting bagi terciptanya keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah norma. Fungsi aturan atau norma dalam masyarakat. Fungsi yang pertama adalah pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, fungsi norma adalah sebagai sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, pastinya ada norma yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Berikut dapat kita lihat beberapa contoh ketidakteraturan. Yang pertama, tidak teratur dalam kendaraan umum. Yang kedua, tidak taat akan lalu lintas. Yang ketiga adalah ketidakteraturan dalam kehidupan antar sesama. Yang keempat, ketidakteraturan seperti melakukan pencurian. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakberaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bernegara, diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimana negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu baik tindak maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila. Negara hukum berdasarkan pada Pancasila ini berarti suatu sistem hukum yang didirikan bersama asas-asas atau norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara. Unsur negara hukum menurut EVDC. Yang pertama, supremacy of law. Tidak ada kesewenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Yang ketiga, human right. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.
Jaminan bahwa Indonesia merupakan negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan, dapat mengajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan, diperlukan aparat kepolisian. Sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. Fungsi norma hukum. Fungsi yang pertama adalah memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi yang kedua sebagai alat rekayasa masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah fungsi norma hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang terakhir, fungsi norma hukum adalah sebagai senjata dalam konflik sosial. Untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya keadilan. Seandainya masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapat sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat ungkapan yang berkenaan dengan keadilan seperti, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Bahkan teori keadilan dalam tujuan hukum dianut oleh negara Indonesia seperti digambarkan dalam setiap keputusan pengadilan yang harus diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti setiap putusan pengadilan harus didasarkan atas rasa keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai keadilan. Yang pertama, keadilan distributif. Suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal. Hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, keadilan komutatif. Hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti bahwa jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara, baik pejabat negara, warga negara, dan orang asing wajib menaati hukum. Dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,
sebagai sila kedua Pancasila dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa yang melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi biasa disebut sebagai hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki. Jika menyenangkan atas individu, kelompok individu, atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Pengenaan hukum dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan. Pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau bisa disebut penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, hingga pidana mati. Tujuan dari dijatuhkannya hukuman, yang pertama adalah pembalasan atas kesalahan yang diperbuat. Yang kedua, penjeraan, baik yang bersifat umum maupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang terakhir, mengisolasi perilaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Kesimpulan dari video ini, norma hukum merupakan suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, seperti bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Keadilan akan terwujud dengan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma. Dengan adanya keadilan, maka keteraturan akan tercapai. Sekian penjelasan saya pada video kali ini tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.